Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza junudahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقواه كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام وهو يوم تسبيح وتحميد وتهليل وتعظيم فسبحوا ربكم فيه وعزموه وتوبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kehidupan di dunia ini sejatinya adalah sebuah ujian, dan tidak ada satupun orang hidup kecuali diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para nabi dan utusan Allah pun tak luput dari ujian. Sejak kita terlahir di dunia ini, dihadapkan dengan berbagai macam ujian. Ketika akan masuk sekolah ada ujian, setiap kenaikan kelas ada ujian, dan bahkan mau lulus pun ada ujian. Ketika akan melamar kerja, kita pun diuji, dan saat promosi jabatan pun pasti ada seleksi ujian. Demikian juga hadirin rahimakumullah, kehidupan di dunia ini sejatinya ada ujian, di mana tempat kelulusannya adalah kehidupan akhirat kelak, yaitu apa? Surga atau neraka, bahagia atau sengsara selamanya. Allah berfirman dalam surat Al-Maut, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ujian yang diselenggarakan oleh manusia tentu sangat berbeda dengan ujian yang diselenggarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian sekolah maupun di dunia kerja bersifat rahasia. Jangankan jawabannya, soal-soalnya pun bersifat rahasia. Sangat berbeda dengan ujian masuk surga. Jangankan soal-soalnya, kunci jawaban pun sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah menjadi rahasia umum. Maka sungguh bodohlah jika kita tidak lulus masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kunci masuk surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Itu adalah kalimat tauhid, yaitu kalimat pembeda antara muslim dan non-muslim, kalimat penentu kebahagiaan di surga atau kesengsaraan di neraka. Nabi SAW bersabda, Inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan masuk neraka seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah
dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid di atas tentu bukan hanya sekedar diucapkan, tapi perlu diyakini dengan sepenuh hati bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan tersebut dibuktikan dengan pengabdian dan penghambaan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di setiap bulan Ramadan kita selalu mendengar dan bahkan hafal hadis Rasulullah SAW yang artinya ketika memasuki awal bulan Ramadan maka setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memang begitulah keutamaan bulan Ramadan, di mana setan-setan akan dibelenggu, pintu surga akan dibuka, dan pintu neraka akan ditutup. Hadirin rahimakumullah, tetapi hadis ini di atas tidak tepat dimaknai secara tekstual. Untuk memahaminya perlu memahami yaitu dengan makna majazi. Setan dibelenggu di bulan Ramadan bukan berarti setan tidak akan menggoda manusia untuk melakukan perbuatan dosa. Buktinya, saat puasa pun masih banyak orang yang tidak salat dan berpuasa lantaran tidak kuat menahan lapar dan akhirnya mereka mencari makanan. Secara majazi, setan dibelenggu berarti umat muslim yang menjalankan ibadah puasa diberikan kemampuan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih untuk tidak menuruti bisikan-bisikan setan. Lantas bagaimana dengan adanya kata pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup? Maksud pintu surga dibuka karena di bulan puasa amal soleh akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang melaksanakannya, sehingga kesempatan masuk surga jadi lebih lebar, lebih besar. Sedangkan pintu neraka ditutup berarti di bulan puasa atau Ramadan kesempatan kita untuk melakukan perbuatan dosa atau maksiat lebih kecil dibandingkan dengan bulan-bulan biasanya. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, kalimat tauhid yang sudah kita punyai, yang kita miliki dan kita simpan dalam hati yang paling dalam, bisa tidak jadi, tidak dapat kita gunakan untuk membuka pintu surga. Hal itu dikarenakan pintu surga terkunci dari dalam. Maka oleh karena itu kita untuk bersama-sama menutup pintu-pintu tersebut. Ada satu hadis yang mencakup amalan-amalan yang dapat menutup pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Yani afsyus salam wa at'imul ta'am wa silul arham wa salul nas wa nasun yamun wa tadkhulul jannah bisalam. Nasihat ini disampaikan oleh Nabi SAW saat memasuki kota Madinah. Dalam hal tersebut ada 4 amalan yang dapat membantu kita menutup dan membuka pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu adalah mendengar salam. Salam secara bahasa dipahami dengan ucapan yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah ucapan salam yang harus kita jadikan sebagai tradisi dalam kehidupan kita yang terbaik di setiap hari. Salam juga dimaknai dengan keselamatan dan perdamaian. Setiap muslim dimanapun berada dituntut untuk menebarkan keselamatan dan perdamaian, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, sebagai wujud keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak patut seorang muslim menimbulkan keresahan, kerusakan dan kehancuran dalam kehidupan, karena itu menjadi penghalang baginya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memberi makan. Di antara hikmah diwajibkannya puasa Ramadan adalah agar kita dapat merasakan rasa lapar dan dahaga. Sementara banyak orang yang lapar bukan karena puasa, tetapi kelaparan karena ketiadaan. Dan lapar di sini tidak terbatas dengan kosongnya perut dari makanan dan minuman, tetapi kosongnya akal dan ilmu. Maka dalam konteks ini
kita dituntut tidak hanya berbagi makanan sebagai nutrisi badan, tetapi berbagi donasi pendidikan sebagai nutrisi jiwa bagi yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, menjalin silaturahmi atau kasih sayang. Agama kita sangat menganjurkan untuk menjalin silaturahmi karena silaturahmi mendatangkan manfaat yang sangat luar biasa. Yang pertama dapat memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Kemudian akan dijauhkan dari neraka. Yang ketiga, menjadi salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dapat menjaga kerukunan dan keharmonisan dengan sesama. Kemudian dapat menjadikan kita sebagai makhluk yang mulia. Hadirin rahimahullah. Maka momentum Idul Fitri ini sangat tepat kita memanfaatkan untuk bersilaturahmi kepada kedua orang tua jika masih ada, juga kepada keluarga yang lain, saudara-saudara, tetangga, mitra kerja, dan kepada semua sesama manusia. Dan yang keempat adalah sholat malam. Sholat sunat yang paling besar pahalanya adalah qiyamul lail. Semoga ritual pelaksanaan ibadah tarawih selama bulan Ramadan dan sholat witir di dalamnya, dan bangun malam untuk makan sahur yang kita lakukan sebulan kemarin, mampu kita pertahankan selama 11 bulan ke depan, sehingga tujuan wajibannya puasa dapat terwujud, yaitu terwujudnya jiwa yang bertakwa dan hadirnya jiwa-jiwa yang sholih, yang suka menebar kebaikan, keselamatan, perdamaian, serta jiwa yang peduli terhadap kemiskinan dan ramah terhadap lingkungan. Juga hadirin rahmatullah, bukan hanya itu, mungkin setiap saat atau setiap hari kita menginginkan surga, tapi coba kita laksanakan supaya surga menginginkan kita. Ada 4 golongan yang diridhokan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-jannatul syarrun ila arba'ati afa'il. Hafizul Quran wa hafizul lisan wa mu'minul di'an wa shaimin fi syahri Ramadan. Ada 4 golongan yang diridhokan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bertepatan dengan bulan Ramadan, itulah yang pas kita untuk melaksanakannya dengan baik. Yaitu yang pertama kali Al-Quran, orang yang lagi membaca Al-Quran, itu yang diridhokan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hafizul lisan, yaitu menjaga lisan. Ketika berpuasa kita diperintahkan untuk menjaga lisan, jangan sampai berkata kotor atau kata-kata yang tidak berguna. Dan ini yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, memberikan sesuatu, memberikan makanan kepada orang yang lapar pasti bulan puasa. Semua orang muslim pasti melaksanakan ibadah puasa dan dia melaksanakan dari terbit pada sampai terbenam matahari. Kemudian kita menjaga makanan, disitulah yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu makan takjil atau makan sahur. Kemudian yang keempat, wasa'imina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin rahimahullah, semoga 4 golongan tadi termasuk kita di dalamnya, sehingga kita termasuk bagian orang-orang yang diridhokan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عنا واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم على آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد. اللهم رب عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه الصحابه والتابعين والتابعين وهم باحسان الى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين امين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واغفر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعز كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن والسؤال الفتن والمحن وما ظهر منها وما بطن البلد بالانس خاصه وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أستغفر الله لي ولكم. آخر كلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.